Berdasarkan observasi awal dapat diketahui bahwa kujang memiliki kekayaan bentuk dan ukuran. Pada berbagai penelitian terdahulu hal belum dikaji secara mendalam mengenai kujang dengan pemahaman tersebut. Keragaman perupaan kujang tersebut sangat menarik untuk diteliti lebih dalam. Kujang pada awalnya merupakan perkakas multifungsi dan senjata. Hal tersebut dibuktikan dengan masih dipergunakannya kudi dan kujang sebagai perkakas di beberapa daerah seperti wilayah Banyumas, Kudi, masyarakat tradisional Pancer Pangawinan di Cisolok Kabupaten Sukabumi, dan Kanekes Provinsi Banten. Selamat datang di channelnya Smart Hill Camp. Setelah kemarin kita membahas tentang sejarah pusaka kujang, dan kali ini kita mengungkap morfologi bentuk kujang yang sangat bermakna. Yuk kita bahas selengkapnya. Pemahaman kujang secara umum dan teori kujang yang dijadikan rujukan secara morfologi, memiliki kecenderungan kuat memberi penamaan kujang berdasar pada gejala mimesis. Secara umum dalam masyarakat Sunda gejala ini biasa disebut dengan istilah siga, menyerupai, dalam melihat berbagai fenomena perupaan. Seperti contoh penamaan kujang kuntul, karena dianggap bentuk perupaannya menyerupai burung kuntul, kujang ciung karena dianggap bentuk perupaannya menyerupai burung ciung dan sebagainya. Dengan analisis makna kujang di atas, maka kujang dapat diurai ke dalam morfologi bentuk kujang yang dipadankan dengan dinamika bentuk burung, manuk, dan proses kelahiran dan hidup manusia, sesuai dengan interpretasi yang terdapat pada silip. Kujang sebagai gambaran wilayah kekuasaan. Pada zaman Pajajaran Makukuhan atau Pajajaran awal kujang telah mendekati kesempurnaan secara perupaan, setelah direka atau didesain pada abad 4-7 Masehi oleh para MPU tersohor seperti Empu Indusarpa, Mercukunda, dan Ramayadi. Sebagai sebuah objek penciptaan, kujang tak lepas dari pemenuhan kebutuhan ritual budaya yang sudah bergeser pada agama Hindu Jawa. Kujang selain diciptakan sebagai pemenuhan kebutuhan ritual, dengan sendirinya mengalami evolusi sebagai pelengkap nilai-nilai dari budaya Sunda pada zaman itu. Perkembangan sistem dalam nilai atau tatanan dan penyatuan pemikiran menjadi dorongan untuk memperkaya bentuk perupaan kujang, seperti bentuk-bentuk yang ditemukan sekarang ini. Diperkirakan pada tahun 1170 Masehi, kujang sebagai ajimat atau pusaka, piandel, mulai digunakan oleh para petinggi dan bangsawan kerajaan Pajajaran Makukuhan. Kujang berfungsi sebagai simbol status kepangkatan, penghormatan kepada para pemimpin yang berjasa besar pada negara, nilai sebuah ajaran dan sebagainya, masa pemerintahan Prabu Kudalalean. Akibat hubungan antara perkembangan sistem ketatanegaraan dengan ajaran Sunda wiwitan, atikan Sunda atau adab Sunda, perupaan bentuk kujang berkembang sebagai implementasi pemetaan Pulau Jawa, Kujawa Hyang. Bahwa apa yang disebut hebatnya kesaktian orang zaman dahulu masih ditemukan pada budaya tutur kajian historis dan filosofis kujang. Jurnal Itenas Rekarupa 37, Lisan. Catatan tersebut ditemukan dan dibenarkan oleh Alexander Lee, seorang ahli okultisme dan guru besar metafisika dari Amerika. Catatan itu antara lain menyatakan, bahwa pada salah satu tapa beratanya, Prabu Kudolalean pada masa kerajaan Pajajaran Makukuhan menemukan gambaran visual, atau penerawangan tentang bentuk bumi yang diinjaknya sekarang. Maka Kudolalean meminta dilakukan pengkajian kepada para ahli penerawangan. Empu Indusarpo juga membenarkan apa yang didapati secara visual Prabu Kudolalean, yaitu visualisasi dari Pulau Jawa, Kujawa Hyang. Kemudian setelah itu, mandat diserahkan kepada MPU Indusarpo sesuai hasil penerawangannya berupa bentuk Pulau Jawa Dwipa. Catatan lain diungkapkan oleh Sulaiman Anggapraja dari Ciledug Garut, 2, yang meneliti kudi dan kujang. Sulaiman Anggapraja menemukan beberapa skrip berbahasa Jawa kuno yang menyatakan, sebuah kujang yang disebut sebagai kujang kebesaran Prabuwangi atau Sang Nata, Raja Pasundan yang gugur dalam skandal Perang Bubat tahun 1357 M, berbentuk peta tanah Sunda, bukan Pulau Jawa, luasnya sampai wilayah Jawa Tengah.
Pada kujang tersebut tampak penggambaran Ujung Kulon, Teluk Banten, Pelabuhan Ratu dan lain-lain. Pendapat Sulaiman berbeda dengan dua pendapat sebelumnya. Walaupun demikian bentuk dasar kujang adalah betul sebagai penggambaran bentuk dari suatu peta wilayah Pasundan ataukah Pulau Jawa. Bahwa kujang merupakan suatu bentuk peta yang juga bermuatan simbol Trimurti, 3 lubang, mendekati penalaran. Akan tetapi pendapat lain menyatakan, karena dunia agraris pertanian di mana padi adalah yang utama. Seperti yang sudah dikenal bahwa daerah Karawang sebagai lumbung padi Jawa Barat, dan ditemukannya situs-situs yang mengindikasikan eksistensi Kerajaan Sunda, Candi Batu Jaya, Karawang pada masa Tarumanagara. Bentuk estetika kujang bisa jadi adalah merupakan pelengkap ritual penggambaran burung sebagai simbol dari pencerahan, silip, siloka dalam masa Sunda. Apalagi jika meninjau kujang ramping pangarak, di beberapa wilayah populer dengan istilah cangak, dapat dianggap merepresentasikan bentuk burung itu. Peninggalan karya keindahan purbakala itu dipastikan digarap oleh seorang guru TUPA atau MPU. Snow Kurdronje, HZU, Kern, dan GP Rovaer tahun 1909 melaporkan penelitiannya tentang kudi sebagai senjata tajam yang kuno di Madura dan di Jawa Tengah, Purwokerto Banyumas. Sebenarnya pengamatan atau observasi mereka itu sudah sangat mendekati kebenaran dan sangat kritis. Bahwasannya kudi menjadi hilang dan berkembang bentuk menjadi bentuk kudi yang baru, sedangkan kujang menjadi pusaka upacara dan lambang bagi para raja. Senjata bentuk baru itu disebut kudi hyang, dalam arti kudi yang suci, sakral, khusus untuk upacara atau pegangan pribadi atau piandel. Ternyata justru kudilah yang sebenarnya merupakan sebagai senjata atau perabot untuk alat pertanian. Sedangkan yang kudi hyang atau kudiang, tidak pernah dipergunakan sembarangan terkecuali semata-mata untuk menjaga diri. Alat-alat pertanian tak pernah berpamor. Alat perang atau senjata yang bilahnya memiliki pamor. Jadi sumber yang menyebutkan senjata sakti cukup banyak. Akan tetapi sumber yang menceritakan bagaimana senjata tersebut dibuat dengan cara berpandai, jenis besi apa, ilmu apa dan sebagainya, logam yang sering disebut adalah emas, perak, besi, baja, dan timah. Kesimpulannya, secara umum, kujang mempunyai pengertian sebagai pusaka yang mempunyai nilai estetika yang bermakna filosofis dan simbolis budaya Sunda. Di mana nilai dan makna tersebut mempunyai kekuatan tertentu bersifat mistis yang berasal dari Hyang Tunggal. Sebagai sebuah wesi aji atau pusaka sejak dahulu hingga saat ini kujang menempati satu posisi yang sangat khusus dalam masyarakat Sunda. Bagi masyarakat Sunda, upaya untuk mengungkap makna di balik perupaan sebuah artefak, yang dalam penelitian ini adalah kujang, tidak dapat dilakukan dengan mengadopsi cara atau pendekatan yang keluar dari konteks cara ungkap masyarakatnya sendiri. Dengan demikian, cara atau pendekatan yang dipergunakan dalam mengungkap dimensi intrinsik dari artefak Sunda seperti ilmu palintangan Sunda Buhun, Sunda Lama, berdasarkan disiplin aksara Sansakerta atau Hana Caraka, atau Cacarakan, berdasarkan kitab sastra Jendra Hayuningrat, pola 3 Sunda, kosmologi Sunda, Pancaniti atau 5 titian ilmu, konsep estetika Sunda pada kujang, konsep perupaan kujang, merupakan cara atau pendekatan yang benar dan relevan dalam konteks filsafat timur, maupun filsafat seni. Hal ini dikarenakan cara atau pendekatan tersebut berlandaskan kepada tuntunan kehidupan masyarakat Sunda yang merupakan cara mereka berfilsafat, membangun pengetahuan berikut kekuatan penjelasannya, explanatory power, membangun jarak estetik, sekaligus kritis, dengan artefak-artefak warisan budayanya sendiri. Jadi itulah sejarah morfologi bentuk kujang dan kujang sebagai gambaran wilayah kekuasaan. Jika ada kesalahan dalam pembahasan kami mohon dimaafkan ya guys. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like, komen dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video seru dan menarik dari kami.
Saya Mimin dari Smart Hill Camp pamit undur diri.